Angelanya. Bridgingnya udah bagus tuh. Keren ya sih kita. Bentar. Bapak PKK, kita bridgingnya kan bagus ya? Aja. Emang. Coki. Ngadi-ngadi ya guys ya. Oke. Kita menuju ke line of down langsung. Dan bahkan di sini kita lihat sampai seorang Pipin pun menjaga pergerakan dari seorang Albert supaya tidak diganggu, dan itu dia sudah tersolusifikasi dalam masalah Albert. Tersolusifikasi. Ya, udah aman. Udah aman ya. Tetapi emang mereka harus perhatikan early game-nya lagi-lagi. Selena, Matilda, Lancelot. Trio mid-nya udah ngeri banget di early game. Oke, dan bahkan kali ini lihat pertukaran dari segi jungler, dan Albert memilih untuk mendapatkan 1 poin tambahan, tapi ternyata di sana Pipin harus hilang begitu saja. Tidak bisa lagi menyelamatkan jiwa dan raganya karena lihat Selena dengan skin terbaru aku belum punya, tapi buat kalian ada fun fact apa Momo-chan? Dari Ampelina di season 7 hingga sampai season 8, Link Arbel belum pernah terkalahkan dari 7 total kali pick. Jadi ini memang bisa dibilang udah power spike banget sebenarnya, power pick dari Arkehosi dengan Albert yang memakai Link. Tapi sesuai kita prediksi tentunya Todak mereka lebih unggul di early-nya dengan pergerakan dari Yams juga dari Moon sendiri. Ini akan memberikan sedikit pressure ke arah Arkehosi. Mereka harus dapetin momentum, harus agak main sabar juga. Tapi kali ini Albert udah mulai masuk kali ini dengan Film Zone. Dan bahkan ada backup yang baik dari Clay. Namun sayangnya belum level 4 dari Clay-nya, belum bisa untuk nge-spam ke arah Kesal. Dan Yams bakal coba untuk menabrak balik bersama Formace di area mid-nya. Yes, itu dia early game yang cukup berat untuk tim Arkehosi tentunya, di mana mereka harus dengan sabar sekali untuk menunggu momentum. Dengan item yang mereka miliki, mereka baru bisa menumbangkan tim Todak, ataupun setidaknya mereka harus menunggu sampai spellnya hilang untuk mendapatkan poin geng terhadap tim Todak. Dan CCTV by Subs si Alvaro S5G, tadi sudah terlihat ada Startle yang akan coba diamankan oleh Formes dan juga Yums, karena ini kebetulan pemain dari tim Todak mereka sudah ada 3 yang standby on position. Bangsin, coba ini 1-2 mekanik yang hampir saja bisa ditumbangkan. Bangsin. Masih dengan sabar. Momo-chan, biasanya ketika kita bermain lane, itu mostly kalau purple buff diambil duluan, turtle yang pertama kita biasanya kalah rotasi. Harusnya. Harusnya iya, tapi kali ini lihat masih coba dipok aja dari turtle-nya. Yang pertama oleh tim Todak, dan bahkan dari Todak pun nggak mau terlalu overcommit masuk ke area objektif turret. Dan bahkan Momo kali ini yang bakal coba diharus di area atas, dipaksa untuk mengeluarkan Falling Star Moon. Dan bahkan kali ini Albert bersama dengan Clay ini udah kelihatan rotasi yang akan dibawakan dari kedua mid laner kita tentunya, di mana Albert akan lulus di baby set kali ini. Oke, ini akan jadi perebutan sebuah turtle yang harusnya kali bakal coba diamankan. Lihat langsung terlalu dilihat sekarang pelaka pun berhasil ditumbangkan. Albert masih tahan dengan 1 buah sama Toblet, tapi lihat saya sekarang banget Tel Toblet berhasil bisa diamankan oleh seorang Formes. Albert kali ini kehilangan sebuah turtle-nya, tapi tidak tinggal diam, mencoba masih melebih dan memilih untuk mendapatkan 1 buah gold buff dari Toblet. Sedikit kepleset dari retribution seorang Albert, but it's okay, no problem, karena memang mostly Lancelot itu memiliki keuntungan lebih, Goni, dalam segi pencurian objektif. Iya, benar banget. Sayang banget, tetapi sebenarnya tanpa splitnya dikeluarin on time. Tetapi sayang banget tadi sedikit kepleset. Tapi dari total objektif, dari total team fight barusan, RRQ berhasil men-take down seorang Moon. Bisa dibilang cukup fair lah. Turtle buat nyawa seorang Moon. Iya, jadi memang sudah kayak ada kompensasi yang bisa didapatkan oleh Arkehosi kali ini. Sementara di area bawahnya, ini kelihatan Bangsin bersama dengan Chico guys. Mereka berdua masih bisa untuk tarik ulur juga. Tapi siapapun yang bisa dapetin momentum terlebih dahulu, siapa yang bisa dapetin item terlebih dahulu tentunya, ini akan lebih diunggulkan untuk kedua god laner kita. Sementara di area midnya udah mulai merusuk, kali ini Albert coba diganggu. Yang sudah berada di lini paling depan dan kali ini mencoba untuk mengharass ke arah Clay. Tapi hanya mencicil-cicil aja, memberikan poke damage ke arah tim Arkehosi. Albert masih bisa untuk dapetin purple buff, tapi kali ini lihat Moon-nya mencoba untuk menggarap, dan bahkan dia nggak punya soliter, nggak punya garap, dan langsung hilang begitu saja di tangan seorang Clay dengan backup yang baik juga dari Albert dan juga papi dari Finn. Clay kali ini mencoba bagi dari pergerakan dari seorang Formes. Akan depakan Albert masuk dari Thomas Oblet, mencoba bergerak belakang. Clay masih mau lebih, dan ternyata di sana Yums. Tim dari Sodak harus hilang. Bahkan Lancelot Formes kali ini tiba-tiba terkejutan. Chico Flicker berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Bangsin. Finn masih mau lebih, sangat lari dari bottom lane, dan bahkan Albert gak berhasil mendapatkan siapapun. Lihat, kali ini Albert dengan 4 assist yang dia dapatkan, hampir saja dapetin poin yang pertama, tapi ternyata sayang. Itu presetnya oke juga ya Pipinnya. Iya, tapi setidaknya ada yang bisa didapatkan dari Arkehosi kali ini. Clay di area mid-nya, dia udah low banget, dia harus mundur. Albert langsung dengan Finn's voice-nya, dia langsung meloncat kemana-mana, dia benar-benar ngelakuin rotasi yang bagus
Tapi lihat itu, cuk bagus banget dari seorang Albert. Dan dia tahu posisi Moon juga karena informasinya masuk dari Clay yang masih menahan di area mid tadi. Tapi kali ini, lihat, bakal coba untuk menahan dan bakal terlalu masih bisa diamankan oleh Todak kali ini. Mencoba buka TP Solver ke arah dua pemain Moon dan juga yang bakal coba dipukul mundur. Tapi Formex maju lagi dan Atlanus ada benar Gusian. Tapi apakah itu cukup? Sehingga masih bisa ditumbangkan. Tapi kali ini lihat, terkena stun dari R7. Tapi setidaknya itu masih bisa menyelamatkan nyawa Albert dan juga Clay. Dua bertukar untuk tidak ada yang bisa didapatkan dari arah Hoshi dan bahkan mungkin harus reset lagi dari tim Indonesia. Early damage yang diberikan tim Todak ini benar-benar kuat. Goni, early game yang cukup berat untuk tim RRQ Hoshi, Goni. Sebenarnya sesuai ekspektasi kita, memang lagi Ya. dan lagi dari early. Mereka mendapatkan 2 turtle dan juga team fight-nya dari tadi bisa dibilang seimbang. Cuman dari team fight memang Formex juga Lancelotnya licin banget. Memberikan ruangan Esmeralda juga mendapatkan secure objektif pertamanya di bagian atas RRQ. Kali ini mereka harus lebih berhati-hati karena RRQ mereka kehilangan ruang gerak dan langsung ngintip aja instant replay dari Samsung. Di mana di sini tanpa sebenarnya dikeluarkan, Munya diincar, tetapi lihat backupan dari teman-temannya. Todak, Formex, masih semua resource-nya lengkap. Men-take down Nathan, men-take down Bangsin dan juga R7. Agak ter-isolated, tetapi itu buying time buat Link-nya cabut. Oke, Iya. split push coba dilakukan oleh seorang Albert. Udah memasuki menit yang ke-6. Udah mulai sedikit demi sedikit melakukan rotasi dari gameplay dilakukan. Bangsin sudah terpick off 2 kali. Mencoba untuk menunggu momentum karena di sini Bangsin memang masih harus menunggu timing yang tepat. Dan itemnya Goni, silakan. Rose Gold Meteor dan juga Wind of Nature di-secure early oleh seorang Chiku, guys. Berarti apa? Dia mau safety, lebih secure dengan nyawa. Lebih dengan main agak sedikit defensif. Tetapi kalau kita ngintip Albert ya, HS-nya udah jadi, War X-nya on the way. Dan mungkin aja abis War X sudah secure, ready for team fight. Oke, tapi kali ini lihat di arah top lane sana, bermain dari tim RRQ Hoshi. Mereka harus berhati-hati untuk berada di arah rumput. 2 belah tim berada di arah rumput dan cukup objektif game yang dilakukan berhasil mendapatkan turret dengan cukup baik. Albert memilih untuk fokus mendapatkan 1 motor pop dan Samsung Galaxy A52s 5G. Tadi sudah terlihat, Formex kali ini terkaget terkejut terheran-heran. R7 menuju ke arah belakang, Bansin bakal coba dihajar, masih ada 1 maestro di arah belakang dan bahkan coba dengan monster dari seorang Momo. R7 still survive, Albert belum datang, Albert masih menunggu battle spell dari para pemain tim Todak. Mereka harus mengeluarkan 1 buah flicker terlebih dahulu sebelum Albert maju karena mereka tidak bisa kalau Albert langsung masuk sembarangan ke arah belakang mengucap. Iya, dan untungnya tidak ada yang tumbang dari RRQ Hoshi kali ini. Reset lagi akan dilakukan oleh Todak, tapi ingat Todak udah ngamanin 3 turret. Ini bahaya kalau RRQ Hoshi mereka nggak bisa keep up tentunya dengan tempo permainan dari Todak sendiri. Sekelingnya bakal coba dibuka, R7 kali ini bakal menjadi target utama dan masih bisa coba untuk diharas. Albert mulai datang dengan Vince menjambakkan Evian Sword-nya, connect ke arah Yang, tapi ternyata Momo yang kali itu terlebih dahulu terkena 1 episode adalah Albert yang tumbang. Tapi kali ini sudah bertukaran yang dapatkan RRQ Hoshi, namun tidak berhasil didapatkan. Moon tumbang, tapi double kill untuk Formex. Masih mau lebih, looking for triple kill. Sih, masih bisa ngejuda bahkan. Clay yang ngedapetin triple kill-nya dan di shutdown juga dari Formex-nya di tangan seorang Vin. Masih mau lebih. Oh my god, Pimpin save the days berhasil menyelamatkan Clay dan tidak berhasil ditembak oleh Chiku, guys. Clay kali ini benar-benar diselamatkan dengan baik oleh seorang Vin save the day. Lihat the El Capitan Vin benar-benar memberikan permainan di saat yang tepat, menyelamatkan seorang Clay detik-detik yang sangat krusial, Goni. Wow, mari kita ngintip replaynya yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Dimana Le Albert terkena lele, early down. Tapi lihat Lunox-nya free hit, bahkan double kill dari seorang Clay. Dan formasinya terlalu nafsu overcommit lagi dan lagi. Vin dan juga Sian berhasil nge-defend dan langsung nge-shutdown seorang Formex. Dan itu tadi momentum di mana Pipin masuk dengan tiba-tiba. Kali ini Albert masih dengan sabar untuk menunggu tim Todak sepertinya mereka ini agak harus berhati-hati. Kenapa ini memasuki menit yang ke-10? Itemnya bakal lebih kuat. Dan bahkan kalau misal Albert udah punya si Albert nanti bersama dengan Malefic Floor ini Esmeralda sekalipun gak bakal bisa menahannya, Momochan. Iya, benar banget. Ini harusnya dari Clay, dia udah siap sebenarnya buat team fight-nya. Tentunya dengan cast assault dan Guardian of Order. Ini membuat Clay harusnya dengan posisi yang baik. Dia bisa create space juga buat RRQ Hoshi. Albert, kalau meskipun dia tumbang seperti tadi, setidaknya masih ada backup yang baik. Backup damage yang dimiliki oleh RRQ Hoshi di tangan Clay. Tapi Albert harus dapetin momentumnya balik. Albert harus bisa reset lagi kali ini. Dengan level 12 tentunya di tangan Albert. Tadi terkena stun dari Albertnya. Bakal coba untuk mengejar Moon. Langsung terpasang flash dari seorang Albert. Dan tumbang Moon kali ini. Tapi Chiku, guys, mencoba untuk memberikan backup. Dan bahkan masih ada Guardian of Order dari seorang Clay. Masih bisa di backup juga dengan entropy di tangan seorang Sin. Dan hanya satu yang tumbang dari tim Todak.
Masih coba untuk di-reset, tarik ulur dari Arki Hoshi dan Lordnya sudah mulai muncul kali ini di menit yang ke-10. Sementara Albert bakal coba push di area atas sementara. 4 member dari Arki masih mau lebih kali ini kontrol. Ada masuk cushion dari seorang Platformis. Puncture gak mau terlalu overcommit ke arah teman-teman dari Arki Hoshi di area mid. Dia cuma kasih poke damage aja, Ji. Yes, benar. Pertama Sukusen ke arah tengah Mo-chan untuk melakukan clear minion dan Albert langsung melakukan rotasi. Goni. Wow, Forming sudah mau endless battle, udah mau true damage-nya udah mau keluar. Kalau ngeliat dari segi ekonomi, menit 11, memasuki menit 11, masih seimbang. Dan objektif Todak 4 turret, itu yang harus menjadi PR RRQ selanjutnya. Mereka dari secara lane control, mereka masih kalah. Yes, pendapatan bukan hanya itu aja. Lihat, kita tahu di mana RRQ Hoshi adalah salah satu tim yang sangat-sangat kuat dari segi defensif turretnya. Dan bahkan kali ini 4 turret yang sangat mahal sudah diamankan berkat akibat dari Chico yang melakukan split push dengan cukup baik. Chico kali ini jumlah laningnya sangat kuat. Bahkan dari seorang Bang Sin sendiri harus menunggu momentum. Bang Sin sudah pick off 2 kali. Ini benar-benar harus dijaga keberadaan dari Bang Sin yang dimana di late game nanti Bang Sin sangat-sangat menjadi orang yang sangat penting. Lihat, Chico di atas terlihat posisinya. Albert langsung coba untuk mendapatkan 1 buah orange buff. Coba lakukan one bound situation, tapi damage dari seorang Chico terlalu sakit. Memilih untuk mundur, berhasil diamankan. 1 orange buff-nya tercuri Momo-chan. Iya, oke. Dan kali ini Todak dengan 4 turret tentunya mereka bisa aja ngedive masuk ke area push dari Arki Hoshi. Dan ini harus diperhatikan Arki Hoshi. Jangan sampai keculik, jangan sampai ke pick off apalagi. Abyssal arrow yang dilontarkan oleh Moon ini masih menjadi marah bahaya untuk Arki Hoshi. Clever kali-kali bisa ngejuk, tapi Sin kali ini harus berhati-hati juga dengan Formis karena dia langsung tonton. R7 kenapa di momentum dan harus begitu connect kali ini Albert mulai masuk dan bahkan Oh my God. ada sosmed juga bakal coba Double buka. kill. Double kill diamankan oleh Albert kali ini tuan muda Albert berhasil dapetin momentum balik dan bahkan masih mau lebih dan masih ada serangan juga dari seorang Finn di sini. Oh my God, tapi Chico kali ini mencoba untuk memotong rotasi. Pindah ke sana, maksimal lebih. Terdapat memori ternyata damage tidak terlalu cukup mendapatkan. Chico masih bisa flicker karena belakangan kali ini tapi terjadi serangan satu lagi yang menghilangkan Chico. Yang pertama, yang sekarang bisa bertahan, yang baru gila. Diamankan oleh Arki Hoshi. Lihat, tersisa seorang Momo. Ini saja waktu Lord yang terhormat diamankan oleh tim Arki Hoshi Momo-chan. Wow, R7 lagi-lagi 2 kali flicker dengan combo Eno Pendek yang connect dan kali ini lihat Albert masih mau lebih bawa coba untuk mengajar. Bakal coba untuk mengajar ke arah Momo kali tapi komplain. Bakal coba dibuka dan bakal Momonya tumbang lagi dan lagi. Albert lagi-lagi dia nggak mau kasih kesempatan, dia nggak mau kasih chance untuk Todak balikin keadaannya dan dengan Lord yang bisa diamankan oleh Araki Hoshi ini bakal menjadi push yang bisa dimanfaatkan tapi harus berhati-hati lagi dan lagi menurut aku dari Todak mereka harus respect dengan nama Vendit dari seorang R7. Ketika Albert memakai link, ini tandanya Land of Dawn sedang tidak baik-baik aja Koni. Yes, benar banget. Dan langsung kita ngintip item. Lihat, item dari Albert. Udah 1 item lagi untuk complete War X DHS. Udah Wind Talker, bahkan Endless Battle. Mungkin aja dia ngeliat Momo udah nggak butuh yang namanya si Albert. Iya. Cuman dengan defense-nya nih, Todak mampukah? Lord udah di enhance. Akankah mampu RRQ menghancurkan 3 innovator Oke, dari Todak? kalau kita bisa lihat secara mid lane sana, turret Wah, dapat gila, dia diangkat Albert acak. berhasil melakukan formation, terus sekarang pelacak, diacak-acak dari segi junglernya kehilangan momentum, dan bahkan Albert lihat passing yang dilakukan, tidak bisa dibendung, tidak bisa ditangkap, bahkan di top lane sana, masih fokus menuju ke arah satu buat turret dan berhasil dapat inhibitor, di mid lane pun juga di follow up langsung mendapatkan legendary, Clay, kali ini fokus ke arah backup, inhibitor langsung mendapatkan, RRQ masih membelikan keadaan, Albert is coming, fokus ke arah belakang, tapi ternyata dia menunggu momentum menuju ke arah base-nya, nggak berapa momentum yang dapat dikeluarkan, dapetin 1, dapetin 3, Araki Hoshi, what a epic comeback from Araki Hoshi. Kesabaran